Jumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang struktur atom. Pada video struktur atom kali ini, kita akan berfokus kepada perkembangan teori atom. Nah, teori atom ini terdiri dari 5. Yang pertama ditemukan oleh Dalton. Selanjutnya dikembangkan oleh Thomson. Yang ketiga dikembangkan oleh Rutherford. Yang keempat dikembangkan oleh Bohr. Dan yang terakhir, yang kelima, yang kita kenal dengan teori atom mekanika kuantum. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Kita mulai dari model atom John Dalton yang ditemukan pada 1803 sampai 1808. Dalton mengatakan bahwa atom itu dia berupa bola pejal. Hal ini dikemukakan berdasarkan hipotesa Dalton yang terdiri dari 1. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. 2. Unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. 4. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dari model atom John Dalton ini, berdasarkan dari hipotesa 3 dan 4 memiliki kelebihan, yaitu Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Roche. Selain itu juga terdapat beberapa kekurangannya atau kelemahannya. Dalton tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Kenyataannya, atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi sub-atom. Selanjutnya, teori atom John Dalton ini dikembangkan oleh teori model atom J. Thomson pada abad ke-20. Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimutinya, sehingga atom bermuatan netral. Ini gambarnya, dia bisa berupa bola roti dengan taburan kismis. Dasar dari teori Thomson, ia mempelajari hasil dari percobaan tabung sinar katoda. Percobaan ini sebenarnya bukan dibuat oleh Thomson, melainkan oleh ilmuwan lain, yaitu William Crookes. Pada percobaan tabung sinar katoda menggunakan tabung kaca yang hampa udara atau sebagian besar udara yang terdapat dalam tabung dikeluarkan. Kemudian di dalam tabung ditempatkan elektroda logam yang berfungsi sebagai katoda dan anoda. Elektroda tersebut kemudian dialiri arus listrik bertegangan tinggi yang menyebabkan munculnya sinar dari katoda menuju ke anoda. Sinar inilah yang kemudian disebut sebagai sinar katoda. Thomson lalu mencoba mengidentifikasi sifat-sifat dari sinar katoda tersebut. Pertama, ia ingin mengetahui apakah muatan dari sinar ini. Oleh karena itu, Thomson menempatkan dua plat bermuatan listrik berbeda, yaitu positif dan negatif, di kedua sisi tabung. Ternyata, sinar ini membelok ke arah kutub positif. Dari pengamatan ini, tentu bisa kita simpulkan bahwa
Sinar katoda mengandung partikel bermuatan negatif sehingga timbul gaya tarik-menarik dengan plat yang bermuatan positif. Oleh karena itu, sinar ini membelok ke arah kutub positif atau menjauhi kutub negatif. Selain itu, Thomson juga menempatkan magnet di kedua sisi tabung untuk menciptakan medan magnet. Ternyata, medan magnet ini juga dapat membelokkan sinar katoda. Melalui percobaan ini, kemudian Thomson dapat menentukan perbandingan massa dan muatan dari partikel di dalam sinar katoda. Dari hasil perhitungannya, diketahui bahwa partikel dalam sinar katoda memiliki massa yang jauh lebih kecil dibandingkan atom apapun yang sudah ditemukan saat ini. Nah, dari hasil pengamatannya terhadap sinar katoda, Thomson menarik kesimpulan yaitu sinar katoda mengandung partikel-partikel bermuatan negatif. Partikel negatif tersebut pasti berada di dalam atom karena masanya jauh lebih kecil dibandingkan massa atom hidrogen sekalipun. Partikel bermuatan negatif terdapat di dalam setiap unsur apapun. Penemuan partikel negatif di dalam atom ini mengejutkan para ilmuwan, tapi dengan penjelasan yang diberikan, penemuan ini dapat diterima. Penemuan elektron oleh Thomson meruntuhkan teori atom Dalton yang sebelumnya bertahan cukup lama. Dari penjelasan teori Thomson, seperti yang diketahui, sinar katoda atau partikel subatom merupakan elektron. Sementara Thomson menyatakan bahwa atom secara keseluruhan bermuatan netral sehingga diperlukan penyeimbang partikel elektron yaitu proton. Jika dimodelkan, atom menurut pernyataan Thomson itu mirip seperti puding plum, bidang penutup yang populer di Inggris. Tetapi kalau di Indonesia, model atom Thomson sering disamakan dengan roti kismis atau buah semangka. Jadi, kelebihan dari model atom Thomson yang telah dikemukakan yaitu yang pertama, yaitu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom dan dapat menerangkan sifat listrik atom. Tetapi juga dapat kelemahan atau kekurangannya, yaitu Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Pernyataan bahwa bola bermuatan positif dengan konsentrasi muatan yang seragam terbukti salah. Selanjutnya dikembangkan pada model atom Rutherford. Rutherford mengemukakan atau mengatakan bahwa atom mempunyai inti atom yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus, dikelilingi oleh awan-awan elektron bermuatan negatif. Dasar teori atom Rutherford didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa pada lempengan emas tipis. Berkas sinar alfa ditembakkan melalui celah pada plat timbal menuju ke lempengan emas dan dihamburkan ke layar dan menghasilkan pendarahan cahaya. Pada percobaan tersebut didapat beberapa fakta. Dari berkas sinar alfa yang dilewatkan ke lempengan emas, ternyata mayoritas sinar dituruskan ke belakang lempeng yang terlihat dari pendarahan yang dihasilkan. Nah, ini terlihat dari gambar berikut. Nah, dari gambar ini terdapat berkas sinar alfa ada yang diteruskan ke layar, ada juga yang dibelokkan, dan ada juga yang dipantulkan.
Kelebihan dari model atom Rutherford, dia dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas. Juga dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai massa atom. Namun juga terdapat beberapa kekurangan dari model atom Rutherford, yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Model atom berikutnya adalah model atom Bohr. Apabila elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi yang dipancarkan bersifat kontinu. Namun, Bohr melalui percobaan spektrum atom hidrogennya mendapati spektrum atom bersifat diskrit atau terputus-putus. Spektrum diskrit ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu yang disebut dengan kulit atom. Bohr pada percobaan spektrum atom hidrogen menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah-pindah lintasan sambil menyerap atau melepaskan energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disebut dengan eksitasi. Peristiwa ini hanya bersifat sementara karena tidak stabil, sehingga kembali ke semula dengan melepas energi yang ditarik tadi. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disebut dengan emisi. Nah, untuk menghitung energi pada emisi ini, kita dapat menggunakan rumus H kali dengan F, atau juga H dikali dengan C dibagi dengan lambda. C merupakan kecepatan cahaya, A panjang gelombang, dan H merupakan konstanta Planck. Energi perpindahan elektron pada lintasan kulit atom dapat dihitung juga dengan menganggap lintasan antar kulit atom merupakan tingkat energi yang dilambangkan dengan huruf N. Kita dapat menghitung energinya dengan rumus min RH kali 1 per N pangkat 2 kurang 1 per M pangkat 2, di mana RH merupakan konstanta Rydberg, nilainya 2,18 kali 10 pangkat min 18 Joule atau juga sama dengan 13,6 elektron volt. N merupakan kulit yang dituju dan M merupakan kulit asam. Kelebihan dari model atom Bohr, dia dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford, di mana elektron tidak akan jatuh ke inti karena pergerakan elektron terjadi dalam lintasan yang stasioner atau tetap. 2. Dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Kekurangannya atau kelebihan dari atom Bohr tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. 2. Tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, yaitu terpisahnya spektrum garis ketika dilewatkan pada suatu medan magnet. Model atom yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Model atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel diskrit seperti yang dijelaskan oleh Bohr. Namun, elektron memiliki sifat dualisme materi yang dikemukakan oleh de Broglie, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang
di mana pergerakan elektron dalam lintasannya berbentuk gelombang. Schrödinger menemukan persamaan gelombang yang menjelaskan sifat dari gelombang elektronik. Teori atom modern mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut dengan orbital, yaitu ruang tempat peluang atau kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Hal ini didasarkan pada prinsip ketidakpastian yang ditemukan oleh Heisenberg, di mana akibat dari pergerakan elektron secara terus-menerus berpindah, maka sangat sulit untuk mengetahui posisi suatu elektron dalam atom dengan pasti. Kelebihan dari model atom mekanika kuantum atau atom modern yakni dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom. Juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukan di orbital. Selain itu, juga dapat mengukur perubahan energi eksitasi dan emisi elektron. Kekurangannya, rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Baiklah, sekian materi kita kali ini tentang model-model atom. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.